Hari ini seperti biasa kita mulai jam 4:05 ya. Udah jam 4:05 nih, jadi kita mau mulai aja langsung. Anyway, sebelumnya kenalin, nama aku Tia, nama panjangnya Praventia. Aku camaba karena belum diterima secara resmi, bukan belum diterima secara resmi, gimana bilangnya? Belum ospek dan lain sebagainya di Universitas Negeri Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini aku yang jadi teman diskusinya kalian, dan hari ini kita akan bahas SIMAK UI 2017 yang file soalnya udah aku kasih di grup. Tadi ada Laura. Ada yang on cam, lucu banget. Halo. Aku share screen sekarang ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya aku ngomongnya kecepatan atau gimana, langsung aja terjun ke kolom chat. Alright, so ini dia soalnya yang hari ini bakal kita bahas. Gitu ya. Salah deh, yang ini deh. Malu banget. Oke, geografi SIMAK UI 2017. Kalau dari yang aku lihat, soalnya kebanyakan bisa diselesaikan pakai logika. Jadi sebenarnya teman-teman nggak tahu materinya atau misalnya tahu dasar materinya aja tuh udah bisa jawab si soal-soal yang tahun 2017 ini. Sama kayak yang kemarin kita udah bahas tahun 2019. Sama aku juga. Oke, kita mulai dari nomor 31. Wilayah perairan laut yang berpotensi sebagai tempat asal tsunami yang melanda pesisir di Indonesia adalah yang mana nih teman-teman? Menurut teman-teman aja dulu. Nanti kalau misalnya udah terjawab, ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Seru nih kalau misalnya beda-beda, aku suka banget. Ya, coba. Ada lagi mungkin yang mau jawab? Teman-teman yang lain kayak Syadza jawabnya E, tapi Ria jawabnya E, tapi Zena jawabnya C. Oke. B, D, E. Ini aku kasih petunjuk dulu. Gimana cara jawab soal ini? Pertama, kita harus tahu bagaimana caranya tsunami itu terjadi. Tsunami terjadi akibat gempa bumi bawah laut atau biasa kita bilang sebagai patahan di bawah air, di bawah permukaan laut yang terjadi gitu dengan syarat patahannya dekat dengan permukaan. Jadi misalnya ini air nih, ini air. Ini bawahnya nih pasir-pasir di sini. Kalau misalnya retakannya atau patahannya terjadi di sini, ini berpotensi tsunami. Itu yang pertama. Terus kalau misalnya hiposentrum dari gempa atau dari patahan itu adanya jauh sekali di bawah permukaan laut, dia itu nggak punya cukup kekuatan untuk sampai ke sini. Maka dari itu dia tidak menyebabkan tsunami. Nah, itu bagaimana tsunami terjadi. Tsunami terjadi di daerah patahan, teman-teman. Daerah patahan itu, kalau Indonesia kan bentuknya kan gini kan, ya kita gambar asal-asalan aja lah ya. Kayak gitu, pokoknya itu ya begitu. Di sini, terus di sini ada Papua gitu ya. Lempeng di Indonesia itu letaknya di sini. Nih, lempeng Indo-Australia. Set, gitu ya. Set. Gitu kan bentukannya. Nah, kita lihat aja nih. Kira-kira bagian laut mana yang dekat dengan patahan? Kita evaluasi satu-satu. Yang pertama, Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Laut Natuna itu letaknya di sini nih. Tidak ada patahan lempeng, tidak bersebelahan patahan lempeng. Jadi nomor 1 salah ya. Kita coret aja nih. Bye-bye. Terus nomor 2, perairan laut di sebelah selatan Nusa Tenggara. Nusa Tenggara tuh di sini ya. Di sini tuk gitu. Ada patahan lempeng? Ada. Kalau misalnya berpotensi melanda pesisir, ya berpotensi. Nomor 2 ini kita koreksi dulu. Tapi belum tentu benar, karena kita bisa lihat jawaban-jawaban yang lain. Selanjutnya adalah Laut Sulawesi dan perairan Teluk Tomini. Laut Sulawesinya betul,
Tapi perairan Laut Tomini-nya itu enggak ya, karena dia letaknya di sini. Enggak ada si patahan-patahan lempengnya itu. Kalau di Teluk Tomini sendiri dia pernah gempa, tapi tidak pernah berpotensi tsunami. Jadi Teluk Tomini dicoret, tapi yang Laut Sulawesinya ini benar. Selanjutnya yang D adalah perairan Selat Kalimantan dan Laut Jawa. Laut Jawanya benar, tapi Selat Kalimantannya salah ya. Seperti yang kita tahu, Kalimantan adalah pulau di Indonesia yang paling aman dari bencana seperti gempa bumi ataupun tsunami. Selanjutnya perairan Laut Sau dan Laut Flores. Laut Floresnya betul. Flores tuh di mana sih? Sini ya. Twing. Tapi perairan Laut Saunya salah. Maka dari itu teman-teman, untuk nomor 31 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, langsung bilang di section. Tapi kalau misalnya nggak ada, kita lanjut. Paham, kata Meryl. Meryl nih biasanya notulen, tolong kalau misalnya aku ngomongnya kecepatan bilang ya. Takut juga Bu kalau misalnya terlalu cepat. Apa nih. Kak, boleh jelasin lagi kenapa yang B? Nurul ya. Nih yang B ya. Gini teman-teman, kita baca, kita simak pertanyaannya ya. Wilayah perairan laut berpotensi sebagai tempat asal tsunami yang melanda pesisir di Indonesia. Nah, tsunami itu terjadi karena adanya lempeng yang bertabrakan atau lempeng yang patah atau biasa kita bilang sebagai gempa bumi bawah laut. Gempa bumi bawah laut yang berpotensi untuk menyebabkan tsunami adalah dengan hiposentrum yang dekat dengan permukaannya. Contohnya, 5 km di bawah permukaan laut, dekat dengan permukaan. Tapi kalau misalnya hiposentrumnya atau pusat gempanya jauh di bawah permukaan laut, biasa kita bilang 25 km di bawah permukaan laut. Nah, dia tidak punya cukup kuasa atau tidak punya cukup kekuatan untuk naik ke daratan, untuk mendorong si airnya ini supaya dia keluar dan menyebabkan tsunami. Seperti itu bagaimana cara terjadinya tsunami. Sedangkan patahan lempeng, kita tahu lah ya kalau misalnya Indonesia itu terletak di antara 3 lempeng. Yang pertama lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, sama satu lagi lempeng Pasifik. Nah, di sini itu ada lempeng. Di sini ada yang tahu ini lempeng apa? Coba kita lihat pemahaman teman-teman. Iya, Laudin. Tadi dulu bentar. Satu-satu. Di sini ada lempeng Indo-Australia sampai ke sini. Gitu ya. Terus abis itu karena dia bilangnya perairan laut yang melanda tsunami, tsunami itu sering terjadi di sini nih, pantai barat Sumatera, di sini nih. Sampai ke sini nih. Pokoknya di dataran, di lautan yang datarannya itu termasuk ke dalam Ring of Fire. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa jawaban yang benar adalah yang B. Karena laut di sebelah selatan, Nusa Tenggara, sebelah selatan itu kan sini ya bawah, itu berdekatan dengan lempeng Indo-Australia. Di mana kalau misalnya banyak lempeng, banyak gempa bumi, banyak juga potensi tsunami yang akan terjadi. Seperti itu. Sampai sini paham? Tadi siapa tuh yang nanya? Kalau misalnya paham, let's just continue. Tuh ada yang mau jawab gak? Laut Sau di sebelah mana? Bisa googling dulu tuh. Dan Laut Flores di sebelah mana? Aku sebenarnya nggak hafal juga sih. Kata Nurul, paham Kak? Makasih banyak. Oke, kalau misalnya udah paham, aku boleh lanjut ke nomor berikutnya. Atau masih ada pertanyaan lain? Lanjut. Ada Leo. Hai. Lanjut. Oke ya, karena sudah boleh lanjut, let's continue. Oke. Bawahnya nih. Aduh, harus dihapus dulu lagi. Bentar guys, bentar. Clear all drawings. Nanti kalau misalnya belum, Fani belum, sabar. Ya udah. Faktor utama yang membuat wilayah Afrika bagian selatan memiliki arti penting bagi dunia
Karena perannya sebagai wilayah yang bagaimana? Nah, baru jawab. Sabar. Jadi orang tuh sabar. Oke. Ini malah ketawa lagi, kata Iqbal kata Leo kata Kirina pada semua ya, jawabannya juga. Zena juga bilangnya Nurul Iya, jawaban yang benar adalah yang ya. Kalau ini harus dijelasin lagi atau nggak usah? Atau kalian udah tahu bahwa ya memang semua orang juga tahu kalau misalnya wilayah Afrika bagian selatan itu kaya akan mineral dunia. Apalagi nih, aduh, kata Zena jelasin satu-satu, kata Leo lanjut aja, rese ya si Leo. Nggak usah, kata Ubi. Ini lagi nomor berapa ya? 32 sayang. Please jelasin aja ya. Udah gini ya. Teman-teman tahu kan kalau wilayah yang dekat dengan Katulistiwa itu pasti kaya akan barang tambang mineral. Kayak gitu. Jelasin Kak, opsi A, B, C, D itu negara mana? Jujur Lip, penghasil produk hutan dunia adalah di Amazon. Amazon itu di Brazil. Ngarang. Tapi benar kan gue? Nah, kalau penghasil minyak bumi ini, kalau kalian tahu waktu itu pernah banget nih di pelajaran sejarah, kalau teman-teman belajar sejarah kontemporer, ada tuh negara yang dia penghasil minyak bumi terbesar di dunia, tapi sering direbut atau misalnya sering diakui. Nah, ini adalah Irak dan Iran. Irak, aduh tulisan gue. Irak dan Iran. Subhanallah. Ya, intinya begitu. Nah, kalau ternak dunia aku kurang tahu sih sama kalau gandum. Kalau ternak dunia tuh yang banyak hewan ternaknya tuh di Inggris nggak sih? Coba. Irak Iran perang teluk tuh. Nah, iya itu tuh, dia perang teluk rebutan minyak. Kayak minyak gue diambil sama dia nih gitu. Enggak, orang punya gue gitu. Akhirnya ribut, akhirnya perang teluk deh sampai 3 kali. Itu yang hutan negara apa? Amazon, hutan Amazon tuh di mana? Terlalu ada yang komen harus prioritaskan. Nah, Brazil, asik. Di Brazil, ini produksi hutan terbesar di dunia. Nyeng. Ya. Tolong segera dicatat karena akan dihapus. Tapi di Google tadi yang B itu Rusia. Ya Rusia juga sih. Tapi kan yang hutan yang bagus, hutan hijau gitu kan di Brazil ya, di Amazon. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahin Rusia boleh. Tambahin Indonesia juga nggak apa-apa. Kan kita juga produksi hutan. Indo. Kalau belajar geo sama gue kayak gini banget sih. Oke. Jadi udah ya jawabannya clear yang ya. Sampai sini. Cina juga katanya hutannya besar. BTW nomor 1 apakah aku baru join? B jawabannya. Lalu kita move ke nomor 1. Aduh, sabar. Nih yang ini nih, perairan laut di sebelah selatan Nusa Tenggara. Oke, kalau misalnya sudah, lanjut Kak. Alright, fine. Kenapa kalau belajar geo sama gue kayaknya rasanya kayak cepet banget gitu. Tiba-tiba nomor 2. Kenapa kalau di Katulistiwa banyak hula banyak mineralnya. Gini, aku gambarin. Salah, tunggu sabar. Salah. Ini sih. Praventia Nora nih. Oke, nih dia nih. Ngeng, bulat. Terus abis itu Katulistiwa ngeng di sini. Nah, daerah Katulistiwa itu daerah yang paling ideal pembentukannya karena di sana tuh banyak patahan lempeng, jadi banyak mineral. Terus abis itu dia tuh paling dekat sama matahari wilayahnya. Kan bumi kan berputarnya kan 23,5 derajat ya. Jadi ini bumi nih. Nih kira-kira ini aku gambarin ya garis imajiner nih. Garis imajiner tuh lurus begini harusnya, cuman karena nggak bisa gambar lurus jadi ya udah terima aja. Bumi kayak gini nih. Ini kan miring nih 23,5 derajat.
Nah, matahari itu di sini. Jadi daerah Katulistiwa itu paling banyak kena matahari. Jadi makanya dia itu paling kaya. Selain kaya akan mineral, kaya juga terhadap sumber daya alamnya. Kayak gitu. Jadi banyak hutan, terus habis itu banyak hewan-hewan, banyak fosil. Nah, karena banyak fosil itu, terus nanti lama-lama dia juga banyak batu baranya, banyak karena banyak gunung api jadi banyak berliannya, kayak gitu. Itu yang menyebabkan dia kaya. Gitu ya. Hihihi. Alright. Lanjut ke nomor 33. Faktor penyebab lahan yang subur mudah kehilangan nutrisi sehingga menjadi tanah yang tandus adalah yang mana tuh? Udah ada yang jawab nih. Tapi tanda tanya, kata Iqbal kata Silio B. Coba kenapa B? Kenapa Gilang dan Leo jawabnya B? B gak mungkin. B. Meryl kenapa B? Coba deh Meryl ngomong dong. Jelaskan kenapa B. Kenapa kegiatan pertanian yang sangat intensif itu malah merusak tanah, membuat tanah kehilangan nutrisi? Karena B bisa buat jadi tandus. Iya, kenapa? Kenapa? Intensif banget. Jadi unsur haranya diserap mulu. Jadi unsur hara tanah habis jadi tandus gitu. Coba gini, kalau misalnya kalian belajar terus secara intensif, pengetahuan kalian bertambah atau malah daya ingat kalian menurun? Bertambah. Menurun. Ubi tolong ya. Daya ingat menurun. Kalau aku bertambah tapi stres. Iya betul. Kata siapa nih? Nah, intensif kan bukan secara berlebihan. Daya ingat ke kakak sih meningkat. Ya ampun, baper gue. Aku sih. Iya, jawaban yang benar adalah yang Nah, kenapa yang Karena kalau misalnya kita salah pupuk, itu bisa merusak unsur tanah. Sama aja kayak kalian pakai skincare. Salah skincare, ngerusak muka. Tolong yang STIP Bojong Gede, nggak ada jawaban F ya. Ini simak UI. Pakai Avoskin. Jangan sebut merek dong. Intinya kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang Nah, kecuali poin 2 diganti kata intensif jadi berlebihan. Seperti itu. Kalau adanya rotasi tanaman yang terlalu cepat, sebenarnya dia tidak pengaruh sama sekali ya. Terus penggunaan teknologi modern dalam pengolahan tanah malah bagus sih kalau menurut aku. Makin modern, makin cepat tanamannya tumbuh, makin cepat panen. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Alasannya karena tadi udah aku sebutin. Dicatat gak tuh tadi alasan yang gue bilang? Apa nih? Kak, kalau rotasi tanaman itu gimana maksudnya? Jadi misalnya bulan ini nanamnya padi, ntar bulan besok nanamnya kubis, ntar bulan besoknya lagi nanamnya wortel, intinya ganti-ganti gitu tanamannya. Tapi dirotasi. Jadi misalnya bulan 1 misalnya kayak nanam kubis, ntar bulan 2-nya stroberi, bulan 3-nya wortel, ntar bulan 4-nya kubis lagi. Itu namanya rotasi. Gitu. Jadi tuker-tukeran. Yang C dampaknya gimana, Kak? Kalau rotasi tanaman yang terlalu cepat itu termasuk kalau misalnya di lahan ya, itu gimana ya ngejelasinnya, kayak menambah fungsi lahan gitu. Jadi unsur haranya tuh makin banyak malah kalau misalnya yang rotasi tanaman. Kenapa makin banyak? Ya karena beda-beda kan. Nah, iya rotasi tanaman tuh malah bikin tanah itu jadi bagus gitu. Unsur haranya nggak kepake sama tanaman yang sama. Gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti dan bisa kita lanjutkan. Ntar aku lihat dulu nih. Bisa. Silio oke, semangat banget nih, mohon maaf. Masa Leo doang yang siap untuk ke nomor selanjutnya? Iya. Lanjut. Oke. Yalah, aku semangat belajar sama kamu, bagus. Jangan sama aku doang ya, sama yang lain juga.
Estimasi keberadaan ikan pelagis di Laut Sulawesi melalui interpretasi penginderaan jauh. Nah, ini nih yang sering bikin masalah, yang teman-teman pasti nggak suka adalah indera jaya. Dapat dilakukan menggunakan parameter apa? Coba jawab. Jawab dulu. D, A. Coba Raihan, kenapa A? Dan Salsabila, kenapa E? Yang D juga kenapa? Kenapa D? Kenapa D? Kenapa enggak yang lain? Kayak kalau sendirian aku bawain kelas nggak seru ya. Harusnya ada Jia. Si Ubi, kenapa dia selalu beda sendiri? Dia tuh anaknya berani beda banget. Kenapa A? Tolong berikan alasan Anda. Karena semua di dunia ini butuh alasan. Pukul. Coba, karena ikan pelagis tuh berenang di suhu, dulu, mana sih tadi? Suhu hangat ke suhu dingin, ya betul. Ikan pelagis dari suhu hangat ke, tapi gue nggak punya alasan buat mencintai dia, Kak. Ya. Tolong ini kelas geografi kenapa jadi pada baper? Oke, jawabannya yang benar adalah yang D ya, teman-teman, suhu air laut. Nah, kenapa? Karena suhu itu dapat dilihat melalui kamera citra. Kamera citra adalah kamera yang digunakan untuk penginderaan jauh. Dimana biasanya kalau suhu air lautnya itu dingin, biasanya kelihatan di kamera itu warnanya tuh biru. Kok gini sih? Biru mana biru? Nah, ini nih, biasanya biru warnanya kalau misalnya suhu rendah. Tapi kalau misalnya suhunya panas, itu biasanya dia oranye tuh, oranye tua. Tapi di sini nggak ada warna oranye tuh, warna oranye ini aja terima lah ya. Ini lebih ke kuning gitu nggak sih? Nah, kayak gitu. Si Ubi, ya sabar ya Ubi, makanya belajar sama aku. Cielah. Maksudnya makanya ini kita lagi belajar. Jadi yang jawaban yang paling benar adalah yang D ya teman-teman, yaitu suhu air laut. Kenapa? Karena suhu air laut dapat dilihat melalui kamera citra. Kamera citra adalah kamera yang digunakan untuk penginderaan jauh. Cara bekerjanya adalah ketika kamera citra itu menangkap suhu air laut yang berwarna, kalau misalnya makin dingin suhunya, dia warnanya makin biru. Sedangkan kalau suhunya makin panas, maka makin oranye atau bisa juga merah. Kenapa gak A ya? Gak tahu. Iya, kalau pilihan lain itu nggak bisa dilihat di kamera citra. Coba aja kalian lihat konsentrasi klorofil melalui kamera citra, kelihatan nggak tuh? Nyebur. Nyebur, kalian ambil segelas, diteliti dulu konsentrasi klorofilnya berapa. Gitu. Udah ya Ubi, terima aja kalau salah. Kenapa sih nggak nerima banget? Kita mau lanjut nih ke nomor berikutnya, nomor 35. Jadi gimana nih? Bapak gue, pelihara. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Diem deh. Aduh, berisik ya tuh burung. Tapi nggak apa-apa, indah. Taruh ada yang komen. Iya, 35 ya. Kita lanjut dulu nih, jadi kebanyakan ngobrol. Faktor yang menyebabkan perkembangan suatu pusat permukiman menjadi kota besar seperti yang dialami Kota Medan atau Makassar adalah apa tuh jawaban nomor 35? D, E, 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 E. Ih, Ubi kenapa jawabnya begitu sih? Ubi jawab A aja. Coba yang D. Kenapa D? Dan kalau yang E, kenapa yang E? Coba ditunggu ini sampai jawab. Kenapa E, kenapa D? Kalau misalnya pertumbuhan alami penduduk kota, nggak termasuk ke perkembangan ke menjadi ke kota. Ya, Ubi mau open mic. Ya, coba cepet nih Ubi, buruan. Keke, siapapun nih, bentar. Buruan. Nggak mau, itu Edmond. Nggak mau, nggak bisa. Tulisan tidak diterima, ngomong. Ubi juga. Aku bagus Dian.
Nggak mau ubi apaan, nggak ada ya. Malu-malu. Ubi cinta besok nikah. Masa malu sih? Ubi ngomong. Ayolah. Ubi gak ngomong push up tuh kata Bang Rai. Jangan, dia mah suruh ngerjain seluruh paket soal simak UI aja. Nih kata Adele. Mana tuh tadi? Karena, mana ya? Menjadi kota besar tuh identik dengan metropolis. Kota modern yang banyak kegiatan industri. Jadi jawabannya E. Modern industri, betul. Jawabannya yang E ya. Perkembangan kegiatan industri di kota. Jadi untuk menjadi pemukiman menuju ke kota besar itu ada tahapan-tahapannya. Di sini ada yang tahu tahapan-tahapan dari kota yang biasa aja atau dari mungkin dari desa tiba-tiba ke kota itu gimana? Nah, betul tuh kata Cece, interaksi tapi kalau nggak ada kemajuan mah mundur aja. Lupa, Kak. Sakit pala gue nih. Ngomong sama anak-anak ini, kita cari Google. Sama saya juga lupa. Najong. Nah, itu dia. Si Meryl kenapa sih nggak dari tadi kan udah keburu buka Google. Sebel deh. Yaudah. Nah, tuh catet tuh. Udah jadi notulen. Nah, jadi itu ya tahapan-tahapannya. Jadi dari Eopolis, Polis, Metropolis, Megapolis, Tiranopolis, dan Nekropolis. Nah, yang paling maju itu Metropolis. Kalau Megapolis itu gabungan antara dua kota besar gitu. Misalnya Jakarta kota besar, Bogor kota besar bergabung, Megapolis namanya. Sedangkan kalau Tiranopolis itu sudah menuju kehancuran. Kalau Nekropolis dia sudah hancur lebur. Begitu doang modelannya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Hello? Giseo, paham. Leo mana Leo? Paham nggak nih? Depok masuknya apa, Kak? Interaksi dia tuh kayak penunjang kota Jakarta gitu. Oke, jadi yang hinterland tuh apa ya? Beda orang, beda penemu. Kalau hinterland itu siapa sih nama yang penemunya? Jadi yang hierarki gitu ya? Depok shaming. Bojonggede masuk tahapan kota mana, Kak? Stasiun. Aduh deh. Kacau banget nih anak sosum di kelas gue. Nggak paham lagi. 36. Daerah yang ideal untuk membuat embung. Apa itu embung? Cepet jawab. A. Kalau salah lagi gue keluar. A. Jadi embung itu adalah seperti bendungan. Jadi bentukannya kayak bendungan gitu deh. A, kayak kolam gitu, iya. Kayak yang tadi. Apaan yang tadi? A. Dataran lembah dengan curah hujan tinggi. Daerah pesisir dengan curah hujan tinggi. Kenapa jawabannya nggak B aja? Soalnya kan kalau yang B kan misalnya hujan, kan dia daerah pesisir tuh banyak air asinnya, jadi dia bikin embung. Kan nomor 35 tadi apa? Kan ada laut, kan asin, mana ada orang mau minum air begitu modelannya. 35 apa tadi ya? Ayo cepetan debatin dong. Banyakan minum juga bisa bikin embung. Kembung. Serah. Ya Allah capek banget. Karena kurang cocok di pesisir, tanahnya pasir. Kan embung kan bikinnya pakai semen kayak bendungan. 36 C aja. Daerah perbukitan dengan curah hujan tinggi. Kenapa nggak ada yang jawab deh sih? Curah hujan rendah. Kan jadi airnya ditampung gitu. C karena cinta, Kak. Nggak mau. Ditolak. Ya karena hujannya rendah. Kan curah hujan rendah bukan berarti nggak ada hujan. Terserap tanah, tampung air mata aja deh. Ya bagus, terserah Ubi deh.
Di sini Ubi suka-suka. Ya udah jawabannya udah tahu lah ya. Ya udah jawabannya udah tahu ya. Betul. Ya udah A aja ya. Ya jawabannya A. Jawabannya yang A ya, teman-teman, dataran lembah dengan curah hujan yang tinggi. Ubi bisa diem gak loh? Kalau gini perbukitan tempat dataran nanti curahnya ditampung di sana terus dialirin ke tempat yang rendah. Kenapa gak C? Gimana caranya nampung di bukit? Mohon maaf. Kalau nampung di bukit ngalir dong ke bawah. Kalau misalnya nampung di lembah, dia itu justru bisa dialirkan ke bawah dengan cara membuat saluran air. Nah, jadi air itu dialirin ke bawah, terjun. Gitu. Bukit apa dulu ya? Semua bukit kan bentukannya begitu. Terjun, ya gitu. Sebel banget deh gue kayak dicengin gitu. Kalau dataran tinggi nanti longsor. Tergantung ke bukit apa. Berarti dari lembah nanti dialirin ke pemukiman warga gitu-gitu ya. Ya. Jadi nanti ini kan lalu gambar bukit Ini bukit. Ngeng. Salah. Pokoknya kan begini ya bentukannya ya. Set gitu kan. Di sini ada lembah. Terus ini rumah warga di bawah nih. Dialirin. Shoo. Gitu. Jadi ntar dia nggak kekeringan dan sawah pun bisa. Enggak pinter gambar ya udah terima aja lah ya. Kalau dari bukit gak bisa dialirin Kak? Hah? Maksudnya gimana? Kok dari bukit gak bisa dialirin Kak? Kalau misalnya bikin embung di bukit, bikin di mananya di atas ininya? Kalau gak ketampung dong, kalau di sini juga gak ketampung, dia langsung nyosor ke bawah gitu. Tapi kalau di daerah lembah, dia ketampung gitu. Nah, terus habis itu cara ngalirinnya ya ada pipa nih, pipanya nih, yang lurus nih, yang shiu gitu. Shiu. Ih, jelek banget sih gambar gue, tapi ya udahlah ya, terima lah ya aku apa adanya. Lembah itu tanahnya datar kan? Lembah itu tanahnya datar kan? Datar. Kayak mangkok, teman-teman. Ngeng, nih lembah nih. Shiu, gunung. Bukit, lembah di sini nih. Gitu deh. Kak Ubi mau jelasin lembah kayak datar tuh gimana? Kumaha? Ya udah coba mana sih Ubi? Ubi kagak bersuara, mohon maaf banget nih. Bersuara dong. Diem-diem banget. Nah, Lena mau ngomong nih. Oh nggak jadi. Jadi nggak? Tadi siapa yang mau ngomong? Tuh, nggak jadi. Ya udah. Sabar ya. Oke. Boleh lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 37. Kalau udah, lanjut. Tapi jangan jawab dulu, belum jawab pertanyaan. Oke, fenomena perbedaan suhu udara menurut posisi lintang pada dasarnya merupakan akibat dari apa? Bebek. Ubi mana nih Ubi? Ntar dia jawabnya A. Dia kan seru. Jawabnya beda sendiri, Ubi C. Udah pada pinter ini, iya Bang Ray, ini mah nggak usah ya. C, K. Biarin, yang jawab beda. Oke, Ubi, nih. Gini, kita analisa satu-satu ya. Kalau misalnya fenomena berdasarkan menurut nih yang harus di garis bawah adalah suhu udara menurut posisi lintang. Ya Allah deh. Kenapa begitu bentukan gambar ya? Menurut posisi lintang. Ya gitulah. Nah, terus mari kita gambar lagi. Posisi lintang itu yang kayak gimana sih, teman-teman? Gini ya. Gitu kan lintang ya? Horizontal. Betul. Kalau misalnya yang ini namanya bujur nih, yang ke atas ke bawah gini. Sabar, Praventia.
Kenapa dia gambarnya begitu? Oke. Nah, ini namanya garis bujur yang begindang. Nah, yang begini ini namanya garis lintang. Kalau misalnya yang A, ketebalan lapisan troposfer itu dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Jadi biasanya kalau tempatnya makin tinggi atau datarannya makin tinggi, itu lapisan troposfernya makin kecil atau makin tipis. Biasanya 6 sampai 11 km doang. Gitu kalau misalnya iya betul yang berderajat. Sedangkan kalau misalnya dia itu datarannya rendah, biasanya lapisan troposfernya itu lebih tebal gitu. Jadi sebenarnya berdasarkan rendah tingginya suatu tempat. Ini kalau troposfer. Volume lapisan troposfer sama. Revolusi bumi berbentuk elips. Gak nyambung. Jarak bumi ke matahari enggak ada. Pengaruh sih, maksudnya pengaruh suhu di bumi secara rata-rata ya, tapi dia tidak perbedaan suhu udaranya itu tidak termasuk gitu. Nah, jadi yang benar jawabannya adalah yang B. Iya, pengaruh ke suhu, cuman secara rata-rata ya. Nah, sudut datang radiasi matahari. Tadi kan aku kan udah bilang tuh yang awal-awal ya. Kalau misalnya bumi itu bentukannya adalah kenapa sih Dian yang berderajat mulu? Tunggu. Sabar. Oke, aku gambar ulang. Jadi bumi kan bentukannya begini nih, bulat. Ya, gitulah intinya bulat. Anggaplah itu bulat ya, gitu. Bumi itu datar. Ubi, jangan sampai gue usir. Terus dia miring 23,5 derajat begini. Ini ibarat kata garis imajiner lah ya. Terus abis ini garis imajiner, matahari itu datangnya dari sini. Gitu. Terus di sini adalah ekuator atau misalnya ekuator tuh bahasa Indonesianya apa? Khatulistiwa. Lupa. Ya itu, khatulistiwa, si garis khatulistiwa. Gitu dong ngomong. Aduh. Nah, matahari ini, sudut datang radiasi matahari ini yang 23,5 derajat itu langsung terjun ke khatulistiwa. Hal itulah yang menyebabkan kenapa daerah khatulistiwa itu selalu hangat 365 hari atau setiap hari itu hangat dan memiliki hanya 2 suhu saja. Seperti itu. Ibarat kata kalau misalnya apa nih Jamrud, setelah lo, terserah lo. Nah, oke, nomor 37 clear ya. Sudut datang radiasi matahari oke ya, setuju ya. Kalau nggak setuju, kita baku hantam. Canda. Ya. Clear, oke. Kalau clear, gue clear beneran nih. Fine. Oke. Yaudah nih nomor 38 jawab. Tuh. Mana nomor 38? Salah. Oh, ini dia nih. Ciri yang paling menonjol dari pengembangan kawasan agropolitan. 38D, ada yang E, ubi E. Peningkatan sektor pertanian tetap dominan. Ingat ya apa yang dimaksud dengan agropolitan. Agropolitan itu terdiri dari 2 kata, yaitu agraris dan politan. Ngarang banget sih. Apa yang dimaksud dengan agropolitan? Itu dulu deh. Nanti habis itu baru kita jawab. Ingat agropolitan. Itu kata kunci di apa sih namanya? Soal ini gitu. Kota pertanian, ya gabungan wilayah pertanian modern. Jadi ya udahlah ya. Jawabannya yang B. Kenapa? Karena wilayah modern biasanya itu identik dengan infrastruktur yang menjangkau seluruh kegiatan. Kalau di sini dibilangnya agropolitan itu kaitannya dengan pertanian, maka infrastruktur yang menjangkau seluruh kegiatan pertanian. Jawabannya adalah yang B. Jelas ya? Pertanian modern apa bukan? Iya, agropolitan itu pertanian modern. Bukannya Bu, nggak ada. Hah? Bukannya bukan. Hah? Gimana sih, Kay? Bukan B, nggak ada wilayah. Ya, sedih. Kenapa sedih? Nggak usah sedih. Kota pertanian yang tumbuh dan berkembang. Kalau agropolitan udah berkembang banget. Udah maksudnya dia udah tumbuh, udah selesai tumbuhnya. Itu agropolitan. Ya, sama aja kayak kota metropolitan gimana sih? Gitu.
Bukannya B gak ada wilayah lain. Gak ada wilayah lain tuh maksudnya gimana? Kalau misalnya peningkatan nih, kenapa enggak yang E? Alasannya karena ini ada peningkatannya. Peran sektor pertanian tetap dominan, di mana ini tuh belum menuju puncak. Ibarat kata kalau misalnya pesawat dia itu baru mau lepas landas, belum di awan banget. Jadi ibarat kata pesawat dia tuh di sini nih, ini puncak dia di sini nih, gitu. Itu namanya peningkatan. Jadi belum apa? Apa Mei? Orang-orang suka ya pada PHP mau ngomong nggak jadi, mau ngomong nggak jadi, serah. Ya pokoknya intinya gitu nomor 38. Sampai sini paham? Paham, kata Salsa. Kenapa sih Ubi? Kamu paham nggak? Yang ini udah belum? Kalau udah kita lanjut. Kenapa nggak F sih? Nggak ada. Mohon maaf ini simak UI. Aku paham kayak pahamin kamu ini. Dapatkah kita mempercayai insan aligator? Terus juga gara-gara ada kata dominan. Ya nggak sih? Berarti masih ada yang sekian persen yang bukan pertanian. Betul. Betul sekali. Itulah alasan kenapa. Jadi bener-bener guys, kalau misalnya simak tuh kita tuh emang harus bener-bener analisis dulu soalnya, jangan buru-buru. Tapi kalau misalnya kepepet ya udah nggak apa-apa. Dan nomor 39, apa ini jawabannya? Agropolitan tuh full pertanian. Iya. Jawab nggak nomor 39? B. Kejadiannya dapat diprediksi. Lihat Google ya lu pada. Serius kenapa B? Lihat Brainly Kak, maaf kalau benar. Ketahuan kan emang. Aduh. Kenapa B tuh ditanya? Kenapa enggak C? Aku jujur gak tahu Kak, B untuk Brainly. Nggak gitu dong. Kan nanti kan pas simak kan nggak bisa nyontek ke Brainly. Karena bencana meteorologis. Aku belum ngerjain nomor itu soalnya nggak ngerti. Kata Rehan C, 5LU, 5LS tuh wilayah apa? Wilayah ini tropis. Gitu. Wilayah tropis 5 derajat LULS. Kan wilayah tropis kan terbentangnya antara 0 derajat sampai 23,5 derajat. C bukan Kak, karena cakupannya rendah. Iya betul. Yang C jawabannya sebenarnya. Jadi mudah diprediksi. Apanya nih? Resiko bencana meteorologis dapat diprediksi angin kencang dan iklim stabilnya itu yang bisa. Hah? Typo ya, Real? Resiko bencana meteorologis dapat diprediksi. Di Zenius A. Lanjut, debatin terus. Jadinya mau jawabannya yang apa nih? Yang A, B, atau C? Tuh, aku tawarin tuh. Aku B, kampung soal B. Di pembahasan RG B. Tuh diomelin gue sama Bang Rey, jangan sebut merek. Maaf, gak yang C karena katanya walau 5L. Buset, beda-beda, gue harus percaya siapa? Percaya Tuhan. Ubi bener-bener ya ntar ke-record nih. Jadi kenapa jawabannya A, B, atau C? Sebenarnya gue jawabnya itu yang C sih, daerah cakupannya sempit. Nah, ketika daerah cakupannya sempit, nilai risikonya jadi lebih besar dan juga kejadiannya lebih mudah untuk diprediksi. Gitu. Kalau menurut aku sih yang C. Iya Bang Rai, maaf.
Oke, jadi setuju ya yang C ya? Sama kakak. Bang Ray nggak mau ikutan jawab. Geo tuh saintek. Setuju, make sense. Iya betul dong. Yang C, karena daerah cakupannya sempit, kejadiannya lebih mudah untuk diprediksi dan nilai resikonya lebih besar. Kenapa nilai resikonya lebih besar? Karena daerah cakupannya sempit. Gitu ya. Sosum yang IZ ini IZ. Maksud aku tadi itu kan bencana meteorologis meliputi angin kencang gitu. Jadi menurut aku yang B. Berarti C mencangkup semua. Betul. Pinter banget kakaknya. Dan gitu dong, ntar sombong. Oke, kita lanjut nomor 40 ya. Jawaban nomor 39 itu yang C. Ingat notulen, tolong notulen. Iya, C itu gabungan. Jadi ibarat kata kalau A benar, B benar, tapi C itu udah paling benar gitu. Jadi kita harus mengetahui alasan serta sebab dan akibat dari suatu bencana itu dapat terjadi atau suatu wilayah itu. Pinter dibohongin doinya, tahu aja sih. Oke, nomor 40 kita jawab ya. Flora endemik di Indonesia dapat diidentifikasikan secara umum melalui pembagian wilayah berdasarkan garis Wallace. Ini dulu yang A, betul atau salah? 40 C, D. Salah katanya salah. Oke. Terus sebab garis Wallace membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis tanaman. Betul atau salah? Oke, tadi udah ada yang jawab tuh yang E salah keduanya ya berarti. Ya, betul. Memang salah dua-duanya. Dua-duanya salah ya teman-teman, alasannya karena flora di Indonesia itu diklasifikasikan terhadap iklim. Jadi misalnya di Indonesia itu kan ada 3 iklim. Yang pertama ada hutan hujan tropis, terus habis itu hutan musim tropis, dan juga ada bioma stepa atau padang rumput. Sabana kalau di kita. Sorry, bukan stepa. Gitu. Jadi sedangkan garis Wallace ini adalah garis imajiner untuk membagi perbedaan fauna, bukan flora. Fauna itu hewan dan flora itu tumbuh-tumbuhan. Nah, yang sebab garis Wallace membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis tanaman. Salah. Garis Wallace membagi wilayah kepulauan Indonesia berdasarkan perbedaan jenis hewan. Itu baru benar. Gitu. Siapa coba flora dan frozen? Ya, GBBS juga, Kak. Jadi nomor 40 final ya. Karena gak cuma garis Wallace yang bagi ya, dan garis Wallace juga tidak mempengaruhi perbedaan flora, dia itu mempengaruhi perbedaan fauna teman-teman. Kalau perbedaan flora di Indonesia itu dibaginya melalui iklim Koppen gitu, jadi yang kayak AM, EM, FM kayak gitu. Lanjut, Leo udah ngerti belum Leo? Di sini tuh yang linjur siapa aja sih, kan aku jadi bisa pay attention. Oke, bagus. 41. Erupsi gunung api yang bersifat eksplosif selalu merusak bentuk relief muka bumi, betul atau benar? Ingat, letusan gunung api itu dapat dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama eksplosif, ide itu dia kayak meledak, duar gitu. Sedangkan yang kedua adalah efusif, yaitu dia cuma kayak keluar ngalir gitu aja. Ya, nomor 41 ini benar. Nah, material erupsi yang keluar dari kepundan dapat menghancurkan bentuk tanah dan meratakan lembah-lembah, betul atau benar? Sumpah ya. Betul. Tapi mereka berdua berhubungan atau tidak? A. Iya betul kata Raihan. Berhubungan. Gitu ya. Jadi jawaban 41 yang benar adalah yang A. Alasannya ya karena mereka berhubungan gitu. Tuh kan jatuh lagi apa tuh? Oke, lanjut nomor 42. Ini udah berapa jam ya, Mama? Gue tapi nggak ada hubungan sama dia. Well, hampir sejam, Kak. Oke. Cepet ya hari ini, dikit lagi udah mau kelar.
42. Penetapan kawasan aglomerasi industri dapat didasarkan pada faktor terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Untuk jawab pertanyaan ini kita harus tahu aglomerasi industri. Ingat, di konsep geografi itu ada yang namanya konsep aglomerasi atau pemusatan. Berarti aglomerasi industri adalah pemusatan industri. Jadi industri itu hanya terkumpul di satu wilayah. Contohnya kalau di Indonesia ada di Karawang. Betul. Ya, betul. Yang pernyataan satu benar. Sebab adanya keterbatasan dalam pemilihan lokasi industri yang ideal sangat memungkinkan terbentuknya pemusatan industri. Benar atau salah? Kata Ubi benar, kata Gilang benar, kata Dian benar. Benar, kayaknya benar. Kata Leo apa kata Leo? Kalau belum ngerti, tanya ya. Atau misalnya kalau aku kecepatan, bilang. Benar tapi gak berhubungan. Kayak Ubi. Ya. Aku udah bilang itu di atas benar. Iya, sabar. Nggak kelihatan tadi. Kata Rehan berhubungan, tapi ada juga yang bilang nggak berhubungan. Jadinya berhubungan atau enggak nih menurut teman-teman yang lain? Kata Ubi A. Kata Ubi berarti berhubungan ya. Katanya berhubungan. Kalau aku sama kamu berhubungan, terserah. Enggak berhubungan. Kenapa enggak berhubungan? Kataku berhubungan. Sama-sama pemusatan, betul. Karena lokasinya itu biasanya kecil, jadi dia itu dikelompokin di satu wilayah aja. Open mic yang bilang gak berhubungan. Iya, berhubungan. Udah ya, jangan diomelin orang, kasihan. Jawaban nomor 42 itu yang A ya, teman-teman. Gitu. Oh ya, by the way, syarat penerapan aglomerasi industri itu ada 3, yaitu kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi. Terus yang kedua adalah adanya kerjasama untuk menghasilkan suatu produk, dan yang ketiga adalah terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Gitu. Nih, faktor ini. Jadi yang A betul, yang B betul, keduanya berhubungan. Gitu. Karena keterbatasan sumber daya jadi ada pengelompokan. Dan biasanya biar tata ruang kota itu nggak ruwet sih, karena kalau misalnya kalau dikelompokin di satu wilayah aja kan jadinya rapi dan cakep, sedangkan kalau nyebar-nyebar jadi kayak tercipta lagi kawasan kumuh baru. Seperti itu, saudara-saudara. Tadi syaratnya apa aja nih ya? Kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi. Gitu. Terus habis itu adanya kerjasama yang menghasilkan suatu produk. Yang terakhir, yang ini nih, terkonsentrasinya berbagai faktor. Gue catat aja lah ya. Daripada suruh pelan-pelan mulu, mohon maaf nih, sabar. 1. Sabar. Udah itu kan kelihatan ya di layar. Yang pertama adalah kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi. Typo nggak tuh? Kalau misalnya typo, terimalah aku apa adanya. Yang kedua, adanya kerjasama yang menghasilkan suatu produk. Dan yang terakhir adalah bagus typo. Asinya beberapa faktor produksi atau berbagai macam faktor produksi. Jadi kok nggak bisa dikirim? Oh bisa. Udah belum sih? Oh ya udah. Gemoy. Oke. Udah ya, lanjut ya. Boleh lanjut nggak ke nomor selanjutnya 43? Udah mau kelar kita. Cepet. Sabar. Lanjut, boleh banget gitu dong. Tumben hari ini kalian tidak menyulitkan aku. Biasanya pada nanya-nanya. Alhamdulillah, berarti ngerti. Terkonsentrasinya, apakah jawabannya? Jawabannya yang, sebentar.
Tadi mana sih nomornya? Yang A. Jawabannya tuh yang A. Terkonsentrasinya apa itu? Terkonsentrasinya itu kayak terfokusnya. Gitu. Terfokusnya berbagai macam pusat industri atau faktor produksi, sorry. Yang nomor 3 tadi syarat. Oh, itu keputus ya yang tadi. Oh, ini nih guys nih yang ketiga ini adalah terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Ini ada di soalnya tuh. Terkonsentrasinya berbagai faktor produksi. Itu yang ketiga. Nih dicatat dulu deh boleh. Nanti habis itu kalau udah dicatat bilang ya, nanti aku lanjutin. Oh, oke. Makasih Tia. Sama-sama. Lanjut. Ubi semangat banget hari ini. Oke, ini adalah soal. Tadi kepundan tadi nomor berapa tuh? Pertanyaan pokoknya nanti aku jawab di grup aja kali ya. 41. Oh, kepundan. Oh, kepundan itu ini. Tempat keluar. Nih. Ngeng. Ini gunung api di sini kan bolong tuh kan. Nah, ini namanya kepundan nih. Gambarnya kok aneh. Iya kayak kawah gunung gitu, iya kayak puncaknya. Jadi dia itu tempat keluar si barang-barang ini nih. Barang-barang dalemannya si gunung api. Gitu ya, Udah kan? Ada lagi? Oh iya. Iya kayak gunung api. Oke, selanjutnya adalah nomor 43. Next, Kak. Oke, aku next. Distribusi pemukiman yang memperlihatkan pola terpencar. Ingat, pola terpencar itu syaratnya harus banyak rintangan yang bisa mendistraksi pembangunan sehingga polanya itu terpencar. Jawabannya yang D kayaknya, C. Oh, ada yang D. Oke, yaudah ini langsung aja lah ya. Ini easy peasy Q. 4 aja. Jawabannya adalah 4 aja. Pegunungan tinggi di Pulau Jawa. Kalau dataran rendah biasanya dia memusat. Dataran di Nusa Tenggara Timur itu kan rendah juga ya, dia memusat. Endapan aluvial di Pulau Sulawesi dia bisa memusat. Yang terpencar itu cuma pegunungan tinggi. Di mana pegunungan tinggi itu karena dia punya banyak wilayah-wilayah yang tinggi rendah atau topografinya nggak rata, sehingga pasti orang-orangnya itu akan mencari tanah yang rata untuk membangun rumah, dan tanah yang rata itu nggak cuma ada di satu wilayah, jadi wilayah itu banyak dan biasanya cuma kecil-kecil. Jadi jawabannya yang 4 saja. 4 saja itu yang D ya, gitu. Oke, fine, kita lanjutkan. Bentar. Kok agak gelap? Oke. Nomor 44. Dampak yang mungkin terjadi akibat peningkatan pendidikan masyarakat dalam sektor pertanian. Apa nih? 44 yang D. Kak, maaf izin live duluan karena keperluan mau pergi. Makasih sayang udah datang. Bye-bye. Kata Edmond yang E semua benar. Kalau yang E, kenapa penurunan produksi padi? Kenapa produksi padi dapat menurun? Nomor 1 aja kita udah tahu kalau itu salah. Jadi nomor 1 dan 3 berarti tidak benar ya, berarti 1 salah, 3 salah, otomatis 2 juga salah. Jadi jawabannya yang paling benar ada yang D, yaitu peningkatan inovasi pertanian. Gitu. 44 jelas? Atau ada yang Edmond mau jelasin Kak? Yaudah Edmond mau jelasin kenapa jawabannya tiba-tiba. Iya 3 benar, 3 itu benar teman-teman, tapi sayangnya nomor 1 itu salah. Dimana kalau misalnya nomor 1 itu salah, maka 2 juga salah, 2 belum tentu salah sih, maka 3 otomatis salah. Terus yang kedua, atau yang nomor 2 ini, itu salah, perubahan kepemilikan lahan sawah, dia tidak ada sangkut pautnya dengan peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan. Gitu. Jadi otomatis 1, 2, 3 salah, maka yang benar cuma nomor 4. Kan pilihannya kan 1, 2, 3, terus habis itu 1, 3, 2, 4, dan semua benar. Tapi kan pasangannya nomor 3 kalau nggak 1 ya 1, 2, 3. Sedangkan nomor 1, 2, 3, 1 dan 3 saling terkait. Peningkatan penggunaan peralatan modern. Contohnya pakai traktor, nah itu peningkatan penggunaan peralatan modern tuh. Saling terkait. Tapi 3 tuh bener loh seharusnya. Kenapa penggunaan peralatan modern
menurunkan produksi padi kan enggak ya. Malah kalau misalnya peralatannya makin modern, produksi padinya harusnya nambah. Iya betul tuh kata Raihan, nomor 1 dan 3 itu saling terkait. Kalau yang nomor 1 pendidikan masyarakat meningkat, bisa aja mereka jadi makin pintar. Ganti lahan pertanian jadi industri. Tapi kan dia bilangnya di sini di soalnya adalah dalam sektor pertanian. Gitu. Mungkin pada pindah Kak ke gandum. Mohon maaf nggak begitu cara mainnya. Gitu ya. Jadi benar-benar harus baik-baik baca soalnya. Ingat. Ada yang ngechat nih, sabar. Mungkin pindah ternak lele, siapa tahu. Pindah ke buah-buahan, boleh. Kalau dia pintar kali aja dia mau beli lahan tetangganya. Jadi nomor 44 setuju ya jawabannya yang D ya, peningkatan inovasi pertanian. Karena jawaban 1, 3 terkait, 1 salah, otomatis 3 juga ikutan salah. Setuju, oke baik. Justru kalau semakin maju pendidikannya, otomatisnya meningkat, jadi outputnya kan juga naik gitu. Betul kata Meryl. Ini yang berkaitan dengan nomor 1 ya, penurunan produksi padi. Jadi sudah boleh lanjut ke nomor 45. Boleh ya? Lanjut. Ini nomor terakhir, jadi habis ini kalian akan berpisah dengan aku. Aku tahu kalian sedih ya. Lanjut Kak, mau mandi. Oke, baik. Kenapa nggak mandi dari tadi? Mohon maaf. Oke, yang terakhir. Dampak fenomena La Nina yang kuat terhadap bidang pertanian di Jawa. Ingat, di Jawa. Sedangkan La Nina adalah La Nina itu kebalikan dari El Nino, di mana kalau El Nino itu peningkatan suhu, sedangkan La Nina adalah penurunan suhu. Jadi kita cari 43, 44 apa 43 yang 4 saja, yang 44 juga sama. Lagian kue saya. Oke. Nomor 45 betul ya jawabannya yang 2 dan 4 saja. Kok C? C itu apa? 2 dan 4. Oh iya betul deh. 2 dan 4. Jumlah produksi padi gogo menurun dan jumlah produksi jagung menurun. Karena La Nina itu adalah fenomena alam yang berkaitan dengan penurunan suhu. Gitu. Jadi biasanya hujan, gitu-gitu deh itu. Hujan terus. Nah, sedangkan padi gogo dan juga jagung itu harus di tempat yang panas. Ladang jagung itu harus di tempat yang panas, begitupun padi gogo. Jadi ketika dia hujan, maka produksinya akan menurun drastis. Nina cewek suka basah. Apa hubungannya? Jadi gitu ya teman-teman alasannya. Gimana jelas? Nomor 45, 2 dan 4. Kalau tembakau, tebu itu suhunya lebih bagus hujan atau kering, Kak? Itu cara aku ngapalinnya. Iya sih, aku juga gitu ngapalinnya. Produksi tembakau itu dia di pegunungan, di tempat tinggi. La Nino gak sih bikin banjir? Iya, La Nino itu La Nina, bukan La Nino, Nino kuya. La Nina itu emang bikin banjir. Jadi pokoknya dia itu yang bikin suhu di cuaca di Indonesia tuh hujan terus. Kalau El Nino itu panas gitu. Betul kata Meryl, kebalikannya dari El Nino. Kalau El Nino dia itu bikin panas, kalau La Nina dia itu bikin udaranya jadi lebih sejuk. Tapi lebih banyak badai hujan. Jadi hujan yang deras, yang banyak petir. Nah, itu biasanya dikait-kaitkan dengan fenomena La Nina. 44 itu jawabannya yang D ya. Gitu. Kalau musim pancaroba gimana, Kak? El Nino, La Nina. Setelah deh. Kenapa bagus ya anak sosum di sini? Oke, makasih sayang. Iya, sama-sama. 45, jadi jawabannya 2 dan 4 setuju ya? Tidak perlu dijelaskan apa-apa lagi, bukan? Iya, setuju. Bagus gitu dong. Ya udah, karena udah pada setuju, jadi kita stop share screen-nya dulu. Hehehe. Hai semua. Jangan lupa teman-teman isi form evaluasi aku. Kalau misalnya, tar dulu Gilang mau foto. Sabar. Jadi La Nino itu ada, La Nino, La Nina. Tar dulu, jangan keluar dulu. Aku pengen foto. Coba, mana? Bang Is, fotoin.
nggak mau sama Katia pasti dia selalu foto, iya dong. Gue betah tutornya cakep bet. Kak, lainnya apa? Mau tanya pelajaran Kak, nih lain aku nih, bentar sabar. Lain aku, nanti aja kalau misalnya lain di Discord soalnya. Kak, IG-nya apa? IG aku, IG nih, IG gampang deh. Lain susah ID-nya.